kita makan sama orang India. Kenalin, beliau namanya Bu Farida, orang India Utara. Udah kayak ibu sendiri guys, kita sering minta makan di Resto 52 ini. Bu Farida, mau kasih kita makan apa hari ini? Nanti tak posting IG Reel sama TikTok. Yang pasti makanan India dong. Narayan. Nah, dulu pas awal-awal merintis jadi food vlogger, Kita sering minta makanan di Bu Farida. terus kita promosiin gitu. Waktu cepat berlalu ya. Yang kita makan ini namanya butter chicken. Dia ada di dalam menu paket Maharaja Thali. Selain butter chicken tadi, juga udah termasuk muton biryani. Masakan Bu Farida gak pernah berubah ya, ngerempah pol. Daging kambingnya juga gede, empuk lagi. Nah, menu Maharaja Thali juga termasuk 2 telur ini guys. Selain itu juga termasuk condiments lainnya kayak sambal, nasi biryani, roti pita, dan juga papadam. Narayan enak pol. Nah, yang Mimin maksud papadam itu ini guys, kerupuk khas India. Terus favorit Mimin cewek kalau kesini tuh minum mango lassi. Udah lama gak minta makan di Resto 52, ternyata mereka baru renovasi. Tempatnya lebih bagus, terus yang lantai 2 itu ada kopian gitu guys, namanya 52 Coffee. Coffee beansnya ngeri banget. Dari macam-macam regional Indonesia sama internasional. Internasional Kolombia, Yaman, sama ada deh banyak kok. Kayaknya di Malang ini satu-satunya deh coffee house yang berani jual coffee beans dari luar. Seneng banget sih, soalnya akhir-akhir ini kopian di Malang tuh downgrade. Cus merapat ke sini. Katanya cabai rawit yang panjang-panjang kayak gini tuh bikin sambal jadi lebih pedes. Tuh setelah dipetik langsung diulek dadakan guys. Kebayang gak sih pedesnya? Mimin tuh lagi ada di penyetan Ceho. Mereka tuh ikonik banget sama ulek-ulek dan cobek segede ini guys. Dan ini tuh sambalnya fresh banget ya, dari cabai rawit yang baru aja dikupasin terus diulek. Bayangin guys, sesadis apa pedes sambalnya. Terus lauknya tuh dijejer-jejer rame banget di depan. Jadi kita pilih-pilih sendiri lauknya. Seperti biasa ada ayam, bebek, ikan mujair, ikan lele, pokoknya banyak banget Terus kalau udah milih-milih digoreng lagi sama mas-masnya. Nah tadi tuh Mimin ambil bebek, lele, dan ati ampela ayam. Terus udah dapet bumbu gurih bebeknya juga. Tuangin sambal terasi, terus lap sayurnya ini dikasih lengkap guys. Ada kol, kemangi, dan kacang panjang. Cocok banget sama sambal terasinya yang super pedes. Bebeknya juga cukup gede ya, dan gorengnya tuh sampai garing gitu. Sejauh apapun Mimin pergi, emang gak ada yang bisa ngalahin penyetan di Surabaya ya. Sambalnya itu pedes pol, terus lelenya gurih, crispy, sampai bisa dimakan seduri-durinya. Emang nikmat banget ya penyetan Ceho ini. Kalian kalau ke Surabaya cari penyetan wajib kesini ya. Puncak kenikmatan makanan tuh ini guys, babi yang diambil bagian perutnya doang. Gimana, Mimin udah cocok belum kalau jualan babi? Wah beneran guys, ini enaknya surgawi. BTW ini bukan dagangan Mimin ya, tapi Mimin lagi di Samsam Merekak Bali. Meskipun banyak yang niru resep mereka, tapi gak ada yang ngalahin Samsam Merekak punya ya menurut Mimin. Mereka tuh cuman pakai bagian perut babi yang digulung bareng bumbu-bumbu genep khas Bali dan diguling. Ini Mimin dicobain potong samsam gulingnya. Wah berasa banget kalau tekstur dagingnya tuh lembut. Tuh mereka tuh bener-bener pakai daging bagian perut doang, dipisahin dari kulit babinya. Terus dagingnya ini dibejek-bejek lagi. Kalian bisa pesen per porsi 1/4 kilo, setengah kilo, atau 1 kilo. Nah kalau kulit samsam tuh lebih spesial guys, karena gabung sama lemak-lemaknya yang banyak. Biasanya Mimin pesen yang 1/4 kilo buat Mimin sendirian. Tuh guys, kulit dan lemaknya tebel banget kan. Please, apa kayak gini ya makanan yang turun dari surga? Bumbu genepnya ini loh segepol. Daging babinya fresh dan smoky. Kulitnya guys gak ada alotnya sama sekali. Rik dan bijinya juga keluar. Oh iya, sambal embe mereka tuh juara guys. Percaya sama Mimin, ini tuh sambal embe terenak. Seporsi melimpah banget, lagi kulit samsam yang lemaknya tebel-tebel. Daging babi emang daging terenak di dunia. Kalau ke Bali kalian wajib samperin. Gak lain emang makan soto di sini dikasih balungan seember kayak gini dong. Waduh, rezeki anak soleha kayak Mimin ini namanya. Malam-malam Mimin tuh kepengen makan soto ayam. Langsung lah ke soto langganan Mimin, soto Cakang. Soto ini tuh tipe Mimin banget ya, barbar pol. Gak ukuran guys barbarnya. Kuahnya dicidui pakai gayung. Pokoknya gak ada deh yang ngalahin kebarbaran wong Surabaya keturunan Madura. Nah niatnya Mimin makan soto tuh normal aja. Pas minta balungan lah malah dikasih seember full dong. Ya seneng banget lah Mimin. Padahal belinya cuma 1 mangkok, tapi bisa ngerokoti balungan-balungan ayam sepuasnya. Kasih sambal guys biar makin mantep. Saking banyak tulangnya sampai kadang nemu yang bener-bener tulang dong, gak ada dagingnya. Tapi serius deh, sensasi makan soto sambil krokot-krokot tulang ayam kayak gini tuh nikmatnya luar biasa emang. Walaupun agak gak wajar ya makan sotonya 1 mangkok tapi balungannya seember. Kalau
kesini jangan lupa minta balungan ya. Siapa tahu dikasih seember juga kayak Mimin. Kue putu yang paling enak di muka bumi. Dan ini tuh mereka jualannya di gang guys, tapi legend banget sejak tahun 1935. Namanya tuh Putu Lanang. Dan ini tuh rame banget sampai sekarang. Bukanya tuh dari jam 6 malam dan biasanya cepet habis. Putunya ini tuh langsung dibikin di tempat mulai dari nol ya. Disajiinnya bener-bener baru keluar dari kukusannya kayak gini guys. Dan hati-hati karena ini tuh panas banget. Tapi justru itu yang bikin nikmat gak sih? Nah selain putu tuh banyak banget jajanan lainnya guys, kayak cenil, lupis, lepon. Terus pesennya bisa dicampur kayak Mimin gini nih. Harganya juga murah banget lagi, seporsi cuma 15.000 aja. Satisfying juga ya lihat gula merah ditarik dan diulir-ulir di atas. Tuh lupisnya guys, kenyal-kenyal. Mimin suka karena pakai gula Jawa asli, jadi manisnya pas gitu. Bener-bener manis kayak orang Jawa. Cenil dan kleponnya gede-gede, terus isian gula Jawanya juga langsung ngecrot woi di mulut. Lanjut ke putunya ya, dia tuh bau pandan, gurih-gurih gitu loh. Terus kasih kelapa parutnya juga nggak pelit guys, bener-bener melimpah. Kalau ke Malang kalian wajib banget cobain. Omset kita turun 50%. Orang-orang lihat kita seakan-akan kita tutup, padahal kita buka. Wah, persaingan bisnis ngeri banget ya. Nah ya itu. Nah kalian masih ingat bakso Sritika kan? Tahun kemarin omsetnya sempat jackpot gara-gara ya jualan bakso kerakot ini. Gils, teksturnya seempuk itu sampai bisa di-slurp. Buat yang belum tahu kerakot, ini tuh kaki sapi ya. Jujur dalam hati Mimin tuh pengen bakso Sritika ini viral lagi sih. Soalnya kalau ngomongin bakso tetelan yang paling enak di Malang Batu ya bakso Sritika. Dan di sini tuh variannya banyak banget guys. Mimin cewek paling suka bakso iganya ini guys. Dia tuh bukan scam ya, daging iganya setebel itu. Terus jeroan dan tetelannya sama sekali nggak amis. Enak gak? Enak, tapi masih enak gitu loh pasar. Nomor 2 lah ini Semalang Raya. Tapi tadi pas ngobrol sama Mbak E denger omsetnya turun ya kasihan sih. Enggak, baksonya enak ya. Lah yo iku ya jenenge persaingan bisnis ya pasti ono ae. Tapi sebenarnya semua itu nggak bisa dikait-kaitkan sama hal-hal mistis. Mungkin karena dia pindah agak ke dalam ini loh. Jadi orang mikirnya dia tutup. Ya tak doakan yang terbaik lah buat bakso Sritika. Mimin cowok masakin babi dong. Langsung Mimin cowok ke Rans Market cari babi dan ini nemu kakinya guys. Emang mau masak apa? Kaki babi bumbu kecap. Karena kecap cap sawinya nggak ada, cap benteng aja lah. Dan kunci kelezatan kaki babi bumbu kecap tuh ya di bubuk ngohyong ini. Terus masih Mimin tambahin pekak, kayu manis, cengkeh dan bawang putih utuh. Masukin semua bareng bubuk ngohyong tadi. Nah ini kaki babinya fresh banget, langsung cemplungin. Nah setelah itu langsung dikecapin ya guys. Jangan pakai bango, ABC apalagi sedap. Setelah dikecapin jangan lupa digaremin sama dikasih micin. Nah ini karena nggak pakai presto, ngerebusnya tuh sampai 4 jam. Babi. Wah, babi kecap. Setelah nunggu kurang lebih 4 jam, akhirnya mateng. Wih, ini aroma rempah ngohyongnya harum banget. Dan ini kaki babinya bener-bener full kolagen sampai kelumur-kelumur. Teksturnya empuk dan slurpy guys. Paling bener makannya pakai nasi panas yang baru mateng dari Magico. Mulai hari ini Mimin cewek nobatin Mimin cowok jadi ahli babi. Tuh lihat kulit kaki babinya sampai ngelewer-ngelewer. Cita rasanya manis, gurih, berempah, tapi nggak over sweet. Cus lah guys, rikup di rumah. Masih jadi misteri di mana sih pusat Bebek Purnama yang banyak cabangnya itu? Katanya sih yang Bebek Purnama di Dinoyo ini asli Purnama dan gak buka cabang dimanapun. Nah lo gimana sih? Tapi Mimin setuju sih kalau ini bebek goreng terenak di Surabaya. Yang jual ya udah pasti Madura dong. Pokoknya bebek kalau udah di tangan orang Madura langsung jadi enak. Mimin pesen paha bebek dan makannya pakai sambal merah khas Bebek Purnama Dinoyo. Bumbu hitam, serundeng dan sambalnya ini perpaduan yang maut guys. Bebeknya super empuk, gurih dan ukuran bebeknya abnormal alias gede-gede. Kalau di Purnama yang lain Mimin yakin pasti gak segede ini bebeknya. Nah ajaibnya tangan Madura tuh bikin bebeknya gak bau perengus sama sekali. Bahkan sampai kulit yang banyak lemaknya kayak gini gak bau loh. Jadi gimana, Purnama yang asli beneran yang ini kan? Tapi yang jelas bebek Dinoyo ini enak pol. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya, bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya, nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Terusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh, ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya bajir kuah kayak gini dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Terusmi jangan lupa cobain.
Definisi roti bakar yang sesungguhnya, bakarnya pakai arang dan mereka jualannya sampai nutupin gang dong saking ramenya. Jadi Mimin tuh nyamperin roti bakar yang legend banget di Bandung, roti bakar 234 Gang Putih. Banyak yang bilang kalau roti bakar ini terenak guys. Emang enaknya roti bakar tuh gimana lagi sih? Paling juga gitu-gitu aja. Tapi kok ngasih toppingnya ugal-ugalan ya? Kejunya ditumpuk-tumpuk dan setiap layer rotinya royal banget ngasih toppingnya. Aduh, si Mamang main gambiar-gambiar aja. Terus bakarnya pun masih pakai arang loh. Mamangnya sekarang malah debus pakai tangan bakarnya. Akhirnya dapet juga. Mimin pesen satu roti topping mix kayak gini, harganya 48.000 ya. Jangan kaget sama harganya, soalnya ada harga ada rupa guys. Emang bener sih ini roti bakar terenak yang pernah Mimin makan. Smoky dari arangnya berasa banget dan toppingnya pakai yang premium. Terus rotinya sendiri empuk, enak banget lah pokoknya. Apalagi makannya pas malam-malam, makin nikmat. Kalau ke Bandung wajib banget cobain. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin. Falala coklat berulah lagi. Sekarang mereka tuh bikin coklat varian kopi. Hati-hati loh, bisa ditiru sama kompetitor yang lain. Gak takut ditiru yang lain ya. Falala coklat ini gak pernah berhenti kasih inovasi baru. Udah halal MUI dan lihat deh outletnya rame banget. Gak ada outlet Falala satupun yang sepi. Buat gift dan oleh-oleh juga secantik itu guys boxnya. Dan udah pasti teksturnya terjaga karena free ice gel. Yeay, varian baru Falala coklat udah di tangan Mimi. Ternyata varian barunya tuh ada dua guys, Bali Coffee dan Extra Dark Chocolate. Baunya kopi banget guys. Ya iyalah karena pakai 100% kopi Bali asli yang udah terkenal di dunia. Perpaduan coklat dan kopi ternyata cocok banget. Ini ide yang bener-bener brilian banget sih. Biasanya yang dark coklat tuh udah intens banget ya coklatnya. Nah ini yang extra dark guys, 70% coklatnya. Tuh kan warnanya lebih pekat guys. Fix ini bakal jadi varian yang paling Mimin suka. Dark coklatnya bener-bener pekat. Kabar buruknya ini tuh limited product, tapi kabar baiknya dua varian ini bisa di mix ya. Untuk yang extra dark coklat, mereka tuh pakai biji kakao dari Bali juga loh. Keren ya Falala, hasil alam dari Bali diolah jadi produk seenak ini. Kacau guys, dan coklatnya enak banget. Dan yang Bali Coffee ini lebih aromatik dan aftertaste-nya ngena banget. Please kalau kalian ke Bali wajib borong Falala coklat varian baru.